Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lenga semua, saya Eko. Selamat datang di La Eko Horor, di mana tempat kumpulan kisah cerita horor dan misteri. Selamat mendengarkan. Setiap kampung memiliki cerita. Sebagian hanya menjadi kenangan, sebagian lagi masih menunggu untuk diceritakan. Dan malam ini, satu di antaranya akan saya ceritakan kepada Lenga semua. Malam itu hujan turun rintik-rintik, tidak deras, tapi cukup membuat jalanan terlihat mengilap terkena cahaya lampu. Jam di ponsel Eko menunjukkan pukul 11 kurang 10 menit. Biasanya jam segitu ia sudah pulang, tapi malam itu berbeda. Ia masih duduk di atas motornya, di depan sebuah angkringan kecil, tempat mangkal para driver ojol di daerahnya. Ko, Rudi menyeruput kopi panas. Belum pulang juga? Eko tertawa kecil. Belum bang. Nyari apa lagi? Nyari calon mertua. Mendengar itu semua, langsung tertawa. Bahkan Ujang yang terkenal paling serius ikut terkekeh. Calon mertua katanya. Emang Sari mau diceraikan atau gimana? Sahut Benny. Eko ikut tertawa. Kalau diceraikan, nanti siapa yang marahin aku tiap malam bang? Suasana kembali pecah. Aku suka bagian ini lengah. Kalau dari sini kelihatannya kalau Eko sebenarnya orang yang gampang bergaul, suka bercanda, dan cukup disukai teman-temannya. Sayangnya, malam itu tidak ada satupun dari mereka yang tahu kalau hidup Eko sebentar lagi akan berubah. Hujan masih turun pelan. Sesekali kendaraan lewat, tapi suasana jalan sudah mulai sepi. Sebagian besar driver sudah pulang. Orderan juga mulai jarang masuk. Ujang meletakkan gelas kopinya. Udah, pulang aja kok. Besok lanjut lagi. Eko hanya tersenyum. Kalau boleh jujur ya, aku paham kenapa Eko belum pulang. Karena beberapa bulan sebelumnya hidupnya memang sedang berat. Anaknya sering sakit, motor hampir nunggak cicilan. Belum lagi kebutuhan sekolah. Sementara penghasilan ojol sedang tidak menentu. Makanya satu orderan saja untuk tambahan kadang terasa sangat berarti. Ayolah satu order lagi, kata si Eko. Habis itu kita pulang. Rudi langsung tertawa. Kamu ngomong kayak gitu dari jam 9 tadi. Masih nongkrong sampai sekarang. Mereka kembali tertawa. Tidak lama kemudian satu persatu mulai pulang. Benny pulang, Rudi pulang, tinggal si Ujang. Lalu beberapa menit kemudian Ujang juga ikut berdiri dan jangan kemalaman ya, pesannya. Eko mengangguk. Siap bang. Dan akhirnya ia benar-benar sendirian. Hanya suara hujan, suara mesin kendaraan yang sesekali lewat, dan layar aplikasi ojol yang sepi 5 menit, 10 menit, tidak ada order. Eko mulai pasrah. Mungkin memang sudah waktunya untuk pulang. Dia memasukkan ponselnya ke saku jaket, lalu menyalakan motor. Dan tepat saat itu, ting, layar ponselnya menyala. Suara notifikasi terdengar. Masuk Pak Eko. Eko langsung tersenyum. Alhamdulillah katanya. Akhirnya masuk juga. Ia segera membuka aplikasi. Namun beberapa detik kemudian, senyumnya perlahan menghilang. Karena order itu
terasa sedikit aneh. Nama pemesannya hanya satu huruf, M. Tidak ada foto, tidak ada catatan, tidak ada nomor yang bisa dihubungi. Dan lokasi penjemputannya berada di pinggir sungai tua yang sudah lama tidak dilewati orang. Eko sempat mengernyit. Aneh, tapi tarifnya lumayan besar dan malam sudah semakin larut. Akhirnya ia menerima pesanan itu. Motor perlahan melaju meninggalkan angkringan. Semakin jauh ia berkendara, jalanan semakin sepi. Lampu rumah semakin sedikit. Dan entah kenapa, perasaan tidak enak mulai muncul di dalam dadanya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, lengah. Tapi terkadang lengah ya, kita semua pernah merasakan hal seperti itu. Tidak ada alasan, tidak ada kejadian aneh, tapi hati tiba-tiba terasa tidak nyaman. Dan itulah yang sedang dirasakan Eko malam itu. 10 menit kemudian, ia sampai di lokasi penjemputan. Motor berhenti, mesin dimatikan. Dan Eko mulai melihat sekeliling gelap. Gelap, sepi. Tidak ada rumah, tidak ada warung, tidak ada kendaraan, hanya jalan kecil di pinggir sungai, dan suara air yang mengalir pelan. Eko menghela napas panjang. Huh, jangan-jangan orderan fiktif, gumamnya sendiri. Ia melihat layar ponsel. Titik lokasi menunjukkan ia sudah berada tepat di tempat penjemputan. Tapi tetap saja tidak ada siapa-siapa. Lalu, saat Eko hendak membatalkan pesanan itu, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Pelan, sangat pelan. Pak, Eko langsung menoleh. Dan apa yang ia lihat malam itu menjadi awal dari semua mimpi buruk yang akan datang kepadanya. Eko masih memandangi arah datangnya suara itu. Jujur saja, lengah, kalau aku berada di posisinya Eko malam itu, mungkin aku sudah putar balik karena tempatnya benar-benar enggak enak, gelap, sepi, dan jauh dari pemukiman. Namun suara itu terdengar lagi. Pak, kali ini lebih jelas. Eko menoleh ke arah kiri. Di bawah pohon bambu yang tumbuh di pinggir sungai, berdiri seorang anak kecil. Usianya mungkin sekitar 7 atau 8 tahun. Tubuhnya kurus, memakai hoodie hitam yang kebesaran. Kepalanya menunduk. Wajahnya tidak terlihat jelas. Padahal Eko yakin beberapa detik sebelumnya tidak ada siapa-siapa di sana. Anak itu seolah muncul begitu saja. Yang pesan ojol? Tanya Eko. Anak itu mengangguk pelan. Tidak bicara, tidak tersenyum, tidak melakukan apa-apa. Hanya mengangguk saja. Naik, anak itu berjalan mendekat. Langkahnya pelan, sangat pelan. Dan entah kenapa, setiap langkah yang ia ambil membuat bulu kuduk Eko semakin berdiri. Begitu anak itu naik ke motor, Eko langsung merasakan sesuatu yang aneh. Motor sedikit turun, seolah yang duduk bukan anak kecil, melainkan orang dewasa. Eko sampai melirik ke spion. Tapi tetap saja, yang terlihat hanya tubuh kecil berhoodie hitam. Adek, adek mau kemana? Tidak ada jawaban.
Eko mencoba lagi. Rumahnya jauh ya? Tetap diam. Nah, mulai dari sini suasana mulai nggak nyaman. Karena sepanjang perjalanan, anak itu sama sekali tidak bergerak, tidak bertanya, tidak memainkan ponsel, tidak melihat ke kanan dan ke kiri. Dia diam saja, benar-benar diam. Padahal perjalanan mereka hampir 20 menit. Sesekali Eko melirik ke kaca spion. Namun wajah anak itu tetap tertunduk. Sampai akhirnya anak itu mengangkat tangannya, menunjuk sebuah gang kecil. Belok. Itu kata pertama yang keluar dari mulutnya. Dan entah kenapa, suara terdengar serak. Bukan seperti suara anak-anak. Lebih mirip suara orang tua. Eko langsung merinding. Motor masuk ke dalam gang. Gang itu sempit, lampunya sedikit. Dan rumah-rumah di sana terlihat gelap. Tidak lama kemudian, anak itu kembali berbicara. Berhenti di sini. Eko menghentikan motor. Anak itu turun, berjalan, masuk ke sebuah lorong kecil di antara rumah. Tidak menoleh, tidak mengucapkan terima kasih, tidak menunggu, langsung pergi begitu saja. Aneh, dan sangat-sangat aneh. Eko memperhatikan sampai sosok itu menghilang dari pandangannya. Lalu ia melihat ponselnya. Dan saat itulah matanya terbelalak melihat pembayaran yang diterimanya. Rp250.000. Hah? Eko sampai mengucek matanya. Dia membuka rincian perjalanan. Tarif aslinya hanya Rp18.000. Tapi saldo yang masuk lebih dari Rp200.000. Eko berkali-kali mengecek aplikasi. Tetap sama. Rp250.000. Jujur saja Lenga, kalau dapat saldo segitu, aku juga pasti bingung. Tapi Eko saat itu memilih berpikir untuk hal yang positif. Mungkin sistem sedang error katanya. Mungkin bonus, mungkin ada kesalahan aplikasi. Yang penting uangnya masuk. Dan malam itu dia pulang dengan senyum yang lebar. Tanpa sadar, langkah pertamanya menuju jurang sudah dimulai. Keesokan paginya suasana rumah Eko jauh lebih cerah. Sari terlihat senang. Sudah lama mereka tidak punya uang lebih. Biasanya setiap akhir bulan mereka harus menghitung pengeluaran sampai 1.000-2.000 rupiah. Tapi kali ini berbeda. Alhamdulillah, kata Sari. Rezeki lagi bagus ya. Eko hanya tersenyum. Ia tidak menceritakan soal penumpang aneh yang ada semalam. Karena dirinya sendiri belum paham apa yang sebenarnya terjadi. Hari itu berlalu begitu normal. Eko narik seperti biasa, mengantar makanan, mengantar penumpang, mengantar paket. Tidak ada yang aneh. Sampai malam datang lagi. Jam menunjukkan pukul 11. Eko sedang duduk di tempat yang sama, angkringan yang sama, bersama orang-orang yang sama, dan tiba-tiba, ting, masuk Pak Eko. Suara itu kembali terdengar. Eko langsung melihat layar tanpa pemesan dan nama pemesan M. Lokasi penjemputan sama, pinggir Sungai Tua. Nah, disinilah sebenarnya Eko sudah mulai curiga. Tapi rasa penasaran lebih besar daripada rasa takutnya.
Akhirnya ia menerima pesanan itu lagi, dan benar saja anak berhoodie hitam itu sudah menunggu di tempat yang sama, dengan posisi yang sama dan sikap yang sama. Diam, tidak banyak bicara. Perjalanan malam itu berbeda, tujuan pun berbeda, jarak pun berbeda, namun hasilnya tetap sama. Saldo masuk 300.000 rupiah. Malam berikutnya 400.000 rupiah. Malam berikutnya lagi 500.000 rupiah. Dan terus bertambah, semakin hari semakin besar. Sementara kehidupan Eko perlahan berubah. Tagihan listrik lunas, tunggakan motor selesai, anaknya dibawa berobat. Bahkan kulkas baru mulai masuk ke dalam rumahnya. Tetangga mulai memperhatikan. Teman-teman ojol mulai heran. Dan yang paling heran sebenarnya adalah Ujang. Di suatu malam, saat mereka sedang minum kopi, Ujang menatap Eko cukup lama. "Kok, kamu lagi pelihara tuyul ya?" Mendengar itu semua langsung tertawa. Rudi sampai hampir tersedak kopi. "Woi, kalau pelihara tuyul bagi satu lah bang," kata Rudi. Angkringan kembali ramai oleh tawa, tapi berbeda dengan yang lain. Ujang tidak tertawa, ia masih menatap Eko. Nah, sepertinya Ujang ini mulai curiga sama si Eko. Dan Eko juga sadar akan hal itu. "Kenapa lihat-lihat begitu bang?" tanya Eko. Ujang menghela napas. "Hmm, gak tahu. Perasaan aku aja kali. Kamu berubah." Kalimat itu membuat Eko diam sesaat. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu memang ada sesuatu yang sedang berubah. Sekitar 2 minggu berlalu, keadaan ekonomi Eko semakin membaik. Tapi anehnya, keadaan kampung justru semakin memburuk. Awalnya hanya 1 orang, lalu 2 orang, lalu 3, dan akhirnya hampir setiap hari ada warga yang kehilangan uang. Jumlahnya berbeda-beda. Ada yang kehilangan 50.000, ada yang kehilangan 200.000, ada yang kehilangan jutaan rupiah. Yang membuat semuanya takut. Tidak ada tanda-tanda pencurian. Pintu terkunci, jendela tertutup, tidak ada bekas congkelan, tidak ada saksi. Uangnya seperti lenyap begitu saja. Suatu pagi, tetangga depan rumah datang dengan wajah panik. "Bu Sari, saya kehilangan uang, Bu." Sari ikut kaget. "Diambil orang?" tanyanya. "Itu masalahnya, nggak ada yang masuk. Uangnya hilang sendiri." Kalau mendengar cerita seperti itu, biasanya orang kampung mulai menghubungkan dengan hal-hal yang gaib. Dan memang itulah yang mulai terjadi. Beberapa warga mulai membicarakan soal tuyul. Beberapa mulai meminta bantuan orang pintar. Dan sebagian lagi menganggap itu cuma pencuri biasa. Sementara Eko terus menerima order misterius setiap malam. Dan jumlah uang yang masuk semakin besar. Sampai suatu malam, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat darah Eko langsung dingin. Saat itu ia sedang menghitung uang di dalam kamar. Sari sudah tidur. Anaknya juga sudah tidur. Rumah sangat sunyi.
Eko membuka laci tempat ia menyimpan uang, lalu mulai menghitung lembar demi lembar. Dan tiba-tiba ia melihat sesuatu, sebuah tulisan kecil di salah satu lembar uangnya. Nama seseorang, yaitu nama tetangganya. Eko mengernyit. Ia mengambil lembar lain. Ada nama yang lain. Lembar berikutnya, ada nama lagi yang lain. Semakin banyak ia periksa, semakin pucat wajahnya. Karena semua nama itu adalah warga kampung yang beberapa hari kehilangan uangnya. Set, tiba-tiba bayangan lewat. Sampai sini aja aku sudah mulai enggak enak. Karena kalau benar dugaan Eko, berarti uang yang selama ini ia terima bukan berasal dari aplikasi, bukan bonus, bukan kesalahan sistem, tapi berasal dari seseorang atau sesuatu. Dan tepat ketika pikiran itu muncul, dari bawah ranjang terdengar suara cekikikan anak kecil. Pelan, seperti suara anak-anak. Namun anehnya, suara itu terdengar tepat di bawah kakinya Eko. Eko membeku. Suara itu muncul lagi. Cekikikan kecil, pelan, tapi jelas, dan berasal dari bawah ranjang. Tubuh Eko langsung kaku. Tangannya yang masih memegang lembaran uang mulai gemetar. Kalau Lenga ada di posisi Eko malam itu, kira-kira berani nggak lihat ke bawah ranjang? Karena jujur aja, saya belum tentu berani. Suara itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih panjang. Seolah ada anak kecil yang sedang menahan tawa. Eko perlahan berjongkok. Matanya terus menatap bagian bawah ranjang. Gelap, sangat gelap. Ia meraih ponsel, menyalakan senter, lalu mengarahkannya ke bawah. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Eko langsung menghela nafas. Mungkin cuma perasaan saja. Namun, tepat saat ia hendak berdiri, dari bawah ranjang menuju balik lemari. Cepat sekali. Seperti anak kecil yang merangkak, Eko langsung mundur. Dadanya berdebar keras. Bulu kuduknya berdiri. Ia tidak melihat jelas apa itu. Tapi, satu hal yang pasti, itu bukan kucing, bukan tikus, dan jelas bukan manusia. Malam itu Eko tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat sesuatu yang bergerak di bawah ranjangnya. Dan yang lebih mengganggu adalah uang-uang bertuliskan nama warga yang masih tersimpan di laci. Keesokan paginya, Eko berusaha melupakan kejadian semalam. Ia pergi bekerja seperti biasa, mengantarkan makanan, mengantar penumpang, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Namun sekitar pukul 9 pagi, kampung kembali gaduh. Kali ini yang kehilangan uang adalah Pak RT. Bayangin, Pak RT kehilangan uang. Jumlahnya tidak sedikit, hampir 300 juta rupiah. Wow, bukan sedikit lagi, 300 juta. Dan seperti kejadian-kejadian sebelumnya, uang itu hilang tanpa jejak. Warga mulai benar-benar resah, bahkan ada yang mulai berjaga malam. Ada yang memasang jebakan, ada yang mendatangkan orang pintar, tapi tetap saja uang terus menghilang. Dan entah kenapa, setiap kali ada warga kehilangan uang,
Malamnya saldo Eko justru bertambah. Nah, disinilah Eko mulai dihantui rasa bersalah. Karena meskipun belum punya bukti, hatinya sudah tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu angkringan cukup ramai. Beberapa driver sedang bercanda. Ada yang mengeluh soal order fiktif, ada yang mengeluh soal bensin naik, ada yang mengeluh soal pelanggan yang susah dicari. Suasana terasa normal, tapi Ujang terlihat berbeda. Ia lebih banyak diam, sesekali memperhatikan Eko, sesekali mengamati layar ponselnya, dan beberapa kali melirik ke arah motor Eko. Rudi yang duduk di sebelahnya langsung menyenggol bahunya. "Kenapa sih bang? Dari tadi liatin Eko terus." Semua tertawa, termasuk Eko. Tapi Ujang tetap tidak tersenyum. "Kok?" panggilnya. "Ya, order yang sering lu dapat itu." Eko langsung diam. "Kenapa bang?" "Masih orang yang sama." Nah, lengah. Pertanyaan itu langsung membuat suasana berubah. Karena selama ini Eko tidak pernah menceritakan soal penumpang misterius itu kepada siapapun. Tidak pernah dia ceritakan, bahkan kepada Sari sekalipun. "Kok tahu?" tanya Eko. Ujang menghela nafas. "Lihat ekspresi kamu aja udah ketahuan. Setiap malam jam 11 pasti kamu pergi, dan pulangnya selalu bawa duit banyak." Eko tidak menjawab. Rudi yang awalnya bercanda mulai ikut serius. Tunggu. Emang ada apa ya bang?" Ujang menatap Eko lama sekali, lalu berkata pelan, "Hati-hati." Cuma itu pesanku. Setelah mengatakan itu, ia berdiri, meninggalkan angkringan, dan pulang. Ah, aku nggak tahu kenapa ya, tapi sejak awal aku suka karakter Ujang ini. Karena dari semua orang, cuma dia yang merasa ada sesuatu yang salah. Jam 11 malam tiba, dan seperti biasa, ting, "Masuk Pak Eko." Suara itu terdengar lagi. Aneh, semakin hari suara notifikasi itu semakin jelas, semakin nyaring, dan entah kenapa semakin tidak mirip suara aplikasi, lebih mirip suara seseorang. Seseorang yang sedang memanggil namanya. "Masuk Pak Eko, masuk Pak Eko, masuk Pak Eko." Eko langsung mematikan layar. Namun beberapa detik kemudian layarnya menyala sendiri. Order masuk, pemesannya pun M. Lokasi Sungai Tua, sama seperti sebelumnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Eko merasa takut menerima pesanan tersebut. Tapi akhirnya tetap berangkat. Karena sebagian dari dirinya sudah ketagihan. Pagi hari berikutnya, matahari bersinar cerah. Sari sedang menyapu halaman. Anak Eko bermain bola kecil, sedangkan Eko mencuci motornya. Semuanya terlihat normal, tidak ada yang aneh. Sampai tiba-tiba anaknya berteriak, "Pak!" Eko langsung menoleh. "Ada apa?" Anaknya menunjuk ke arah motor. Wajahnya pucat, suaranya gemetar. Itu siapa Pak?" Eko mengikuti arah telunjuk anaknya. Awalnya tidak ada siapa-siapa. Lalu perlahan sesuatu muncul dari bawah jok motor.
kepalanya kecil, botak, kulit pucat, mata merah, senyumnya lebar, terlalu lebar. Set, bayangin aja Lenga, lagi cuci motor pagi-pagi, tiba-tiba ada kepala nongol dari bawah jok. Saya aja yang nyeritain mulai merinding. Makhluk itu menatap lurus ke arah Eko, tidak berkedip, tidak bergerak, hanya tersenyum. Senyum yang membuat darah terasa dingin. Lalu perlahan makhluk itu merangkak keluar. Tubuhnya kecil, mungkin sebesar anak umur 5 tahun. Tangannya panjang, kukunya hitam, gerakannya cepat, sangat cepat. Dan dalam hitungan detik, ia sudah berlari menuju bawah rumah tetangga, menghilang. Menghilang begitu saja. Anak Eko langsung menangis. Sari berlari keluar rumah. Ada apa? Namun saat mereka melihat ke arah yang ditunjuk, makhluk itu sudah lenyap. Tidak ada siapa-siapa. Hanya Eko yang masih berdiri mematung. Tubuhnya dingin. Mulutnya kering. Karena kini ia tahu satu hal. Apapun yang selama ini datang setiap malam bukan sekedar penumpang misterius, bukan sekedar order yang aneh, dan bukan sekedar perasaan. Sesuatu itu nyata, sesuatu itu ada, dan sepertinya sudah mulai tinggal di dekat dirinya dan di dekat keluarganya. Sejak melihat makhluk itu keluar dari bawah jok motornya, hidup Eko mulai berubah. Ia jadi sulit tidur, sulit makan, dan yang paling parah, ia mulai takut menerima orderan pada malam hari. Padahal selama beberapa minggu terakhir, order itulah yang membuat kehidupannya membaik. Namun sekarang, setiap kali mendengar suara itu, dadanya justru terasa sesak. Masuk Pak Eko, masuk Pak Eko, masuk Pak Eko. Bahkan saat aplikasi belum dibuka, kadang suara itu terdengar samar, seolah ada seseorang yang terus memanggil namanya. Nah Lenga, mulai dari sini keadaan Eko semakin nggak baik. Karena batas antar kenyataan dan gangguan mulai kabur. Kadang ia mendengar sesuatu itu saat sedang makan. Kadang saat sedang di kamar mandi. Kadang saat mengantar penumpang biasa. Dan yang lebih anehnya ya, tidak ada orang lain yang mendengarnya. Akhirnya Eko memutuskan menemui si Ujang. Malam itu mereka duduk berdua di sebuah warung kopi kecil. Tidak banyak orang, hanya suara jangkrik dan sesekali suara kendaraan yang lewat. Eko menceritakan semuanya, tentang anak berhoodie hitam, tentang uang, tentang warga yang kehilangan uang, tentang makhluk kecil yang muncul dari bawah kolong jok motornya. Dan sepanjang cerita, Ujang tidak pernah menyela. Ia hanya diam, mendengarkan, sampai akhirnya ia menghembuskan nafas panjang sekali. Lama juga ternyata ya. Eko mengernyit. Maksudnya? Ujang menatapnya. Kamu bukan orang pertama, kata Ujang. Kalimat itu langsung membuat Eko merinding. Karena dari nada suara Ujang, terasa kalau ia sedang berbicara serius. Dulu, kata Ujang pelan,
Belasan tahun lalu, ada orang yang mengalami hal yang sama. Eko langsung fokus mendengarkan. Siapa bang? Namanya Hasan. Driver juga. Bedanya sih bukan ojol. Ojek pangkalan. Ujang mengambil rokok. Lalu melanjutkan. Awalnya hidupnya susah. Terus tiba-tiba kaya. Beli tanah, beli mobil, bangun rumah. Pokoknya semuanya begitu cepat deh. Dan terasa terlalu cepat. Eko mulai merasakan sesuatu yang dingin menjalar di tubuhnya. Karena cerita itu terdengar sangat mirip dengan dirinya. Terus bang? Tanya Eko. Ujang terdiam beberapa saat. Anaknya meninggal. Kalimat itu membuat suasana langsung sunyi. Bahkan suara jangkrik seolah ikut menghilang. Setelah itu istrinya sakit. Beberapa bulan kemudian meninggal juga. Hasan jadi gila. Ujang menunjuk dada Eko. Jangan sampai kamu ngulangin kesalahan yang sama ya. Sejak malam itu, Eko tidak pernah tenang. Ucapan Ujang terus terngiang di kepalanya. Jangan sampai kamu ngulang kesalahan yang sama. Dan ternyata peringatan itu datang terlambat. Karena musibah mulai berdatangan. Awalnya kecil. Anaknya sering mimpi buruk, sering menangis tengah malam, sering menunjuk sudut kamar, lalu berkata, "Pak, itu siapa?" Padahal tidak ada siapa-siapa. Sari mulai ketakutan. Eko juga ikut ketakutan, tapi ia masih berusaha berpikir logis. Sampai suatu malam, anaknya terbangun sambil menjerit, membuat seluruh rumah panik. Eko langsung berlari ke kamar. Anaknya menangis histeris. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Ada apa nak? Anaknya menunjuk kolong tempat tidur. Teman botak itu, dia ngajakin aku main pak. Set, sekelebat langsung menghilang bayangan. Sampai sini saja saya sudah merinding lengah. Karena anak kecil biasanya belum mengerti soal hal-hal yang begitu. Dan yang membuat Eko semakin takut adalah bentuk yang disebut anaknya, botak, persis seperti makhluk yang pernah ia lihat. Kemudian malam berikutnya, orderan kembali masuk. Masuk Pak Eko, masuk Pak Eko, masuk Pak Eko. Namun kali ini Eko tidak mau menerimanya. Dia menolak. Beberapa detik kemudian, order masuk lagi. Ia tolak lagi. Masuk lagi. Ditolak lagi. Masuk lagi. Terus berulang tanpa berhenti. Sampai akhirnya layar ponselnya berubah gelap. Lalu muncul tulisan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Hutang harus dibayar. Eko langsung menjatuhkan ponselnya. Tubuhnya dingin. Napasnya memburu. Karena untuk pertama kalinya sesuatu itu berbicara langsung kepadanya. Bukan lewat order, bukan lewat penumpang, tapi langsung. Dan keesokan harinya, keadaan anak Eko memburuk. Demam tinggi, tubuhnya lemas, tidak mau makan. Dokter tidak menemukan penyakit apapun. Hari demi hari, kondisinya semakin memburuk.
Sementara setiap malam, makhluk kecil itu semakin sering terlihat. Kadang di atas lemari, kadang di pojok ruang tamu, kadang berdiri di depan pintu kamar, hanya tersenyum, seolah sedang menunggu sesuatu. Ujang akhirnya memutuskan mencari bantuan. Mereka menemui seseorang kiai tua yang tinggal cukup jauh dari kampung. Setelah mendengar cerita Eko, kiai itu langsung menggeleng pelan. Sudah terlambat. Kalimat itu membuat kaki Eko lemas. Tolong saya, Kiai. Keluarga saya tidak tahu apa-apa. Saya yang salah. Kiai itu menatap Eko lama, lalu berkata pelan, semua uang itu harus dikembalikan. Jangan ada yang tersisa sedikit pun. Eko mengangguk. Tanpa berpikir panjang, ia menjual motor, menghabiskan tabungan, mengembalikan uang kepada warga yang kehilangan, memberikan seluruh saldo yang tersisa, sampai tidak ada apa-apa lagi benar-benar habis. Dan malam itu, untuk pertama kalinya tidak ada orderan masuk, tidak ada suara, tidak ada tawa, tidak ada bayangan. Rumah terasa tenang. Sari bahkan menangis lega. Eko juga. Ia berpikir semuanya sudah selesai. Ia pikir keluarganya selamat. Ia pikir hutang itu sudah lunas. Tapi ternyata dia salah. Menjelang subuh, anaknya membuka mata. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari terbaring lemah, Eko langsung mendekat. Sari ikut menangis bahagia. Mereka pikir anak itu mulai sembuh. Anaknya tersenyum kecil, lalu menatap ke sudut kamar, ke arah yang kosong, dan berkata pelan, "Pak." Eko menggenggam tangannya. "Iya nak." Anak itu masih menatap sudut kamar, lalu tersenyum seolah sedang melihat seseorang. Teman botak itu datang lagi, Pak. Tubuh Eko langsung membeku. Anaknya kembali berbicara. Suaranya sangat pelan. Hutangnya udah lunas katanya. Jantung Eko seperti berhenti berdetak. Dan beberapa detik kemudian, anak itu menghembuskan napas terakhir. Tidak ada teriakan, tidak ada petir, tidak ada kejadian besar. Hanya tangisan seorang ayah yang kehilangan anaknya karena keserakahannya sendiri. Dan jujur saja ya lengah, bagian inilah yang paling menyedihkan dari seluruh cerita. Karena sejak awal, Eko tidak pernah berniat jahat. Ia hanya ingin keluarganya hidup lebih baik. Tapi jalan yang salah tetap akan membawa kita ke tempat yang salah. Anak Eko dimakamkan 2 hari kemudian. Dan sejak hari itu, Eko tidak pernah lagi menjadi driver ojol. Ia menjual motornya, meninggalkan pekerjaannya, dan memilih hidup sederhana. Sangat-sangat sederhana, bahkan jauh lebih miskin dibanding sebelumnya. Tapi setidaknya, ia tidak lagi mendengar suara itu, atau setidaknya begitulah yang ia kira. Karena beberapa tahun kemudian, beberapa warga mengaku pernah melihat sosok Eko sendirian mengendarai motor tua
menyusuri jalanan yang sepi pada tengah malam. Padahal saat itu Eko sudah lama tidak bekerja. Dia sudah lama tidak bekerja sebagai ojol. Yang lebih aneh, setiap kali sosok itu lewat, beberapa orang mengaku mendengar suara yang sangat pelan, seperti berasal dari ponsel yang rusak, jauh, samar, tapi cukup jelas untuk didengar. Masuk Pak Eko, masuk Pak Eko, masuk Pak Eko. Dan sampai hari itu atau hingga hari ini tidak ada yang tahu apakah order itu benar-benar sudah berakhir atau masih menunggu untuk diterima. Lengah semua, kalau ada satu hal yang bisa dipetik dari cerita ini, mungkin adalah bahwa tidak semua rezeki yang datang dengan mudah layak untuk diterima. Karena kadang yang terlihat seperti keberuntungan ternyata adalah tagihan yang hanya ditunda. Jika kalian punya pengalaman mistis atau cerita horor yang ingin dibagikan, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu cerita berikutnya berasal dari pengalaman kalian sendiri. Saya Eko, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.